tersangka itu minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan tinggi. Tapi kan saya harus klarifikasi dikuatkan itu, dengan keterangan ahli. Oke, ya. dilanjut. Kalau ahli menilai, ahli kan sudah menilai di dalam BAP bahwa tersangka Riki Rizal waktu itu ya, waktu di BAP ya, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, itu saudara hanya mendasarkan kepada keterangan Richard Eliezer yang dalam BAP waktu itu mengatakan bahwa dirinya diperintah. Bagaimana saudara bisa membuat suatu tesis, suatu kesimpulan di mana semua terdakwa ini mendapat informasi yang sama tentang skenario? Karena keterangan ahli ini kan yang salah satunya juga membuat terdakwa-terdakwa lain juga duduk di sini begitu. Nah, bagaimana saudara bisa menyimpulkan di dalam BAP saudara bahwa dari keterangan Richard Eliezer yang memang diakui dirinya mengetahui skenario dari Bapak Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, sedangkan yang lain tidak, dan itu juga diakui oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya di mana? Sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Bisa dijelaskan? Baik, saya juga perlu klarifikasi. Bukan karena ahli dapat terdakwa, Pak. Besok-besok kami tak mau jadi ahli, ya kan, Bu ya? Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak. Untuk menetapkan tersangka itu minimal 2 alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli menetapkan terdakwa, tersangka orang, kami besok-besok nggak mau, Bu. Bagus, kami ngajar aja di perguruan tinggi. Tapi kan saya harus klarifikasi dikuatkan itu, dengan Pak. keterangan ahli. Oke, Ya, dilanjut. maksudnya untuk klarifikasi juga, supaya nanti jangan terjadi persepsi publik bahwasanya ahli inilah, jangan. Itu sangat fatal, Pak. Mohon maaf, kuasa hukum dari terdakwa. Berkaitan, ya, untuk melihat tadi, berkaitan dengan kualifikasi, ya, kualifikasi perbuatan tadi sudah saya jabarkan, Pak. Ya kan begitu. Saya jabarkan apa? Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang itu harus terfaktakan bahwasanya itu adalah perbuatan sehingga yang bersangkutan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada asas hukum Grandstrap Jonder Skulden. Tiada pidana tanpa kesalahan, Pak. Ketakutan, tetapi emosi negatif tersebut tersimpan ditekan olehnya. Selain itu ciri kepribadian turbulens, ini juga saya tanyakan, apa itu ciri kepribadian turbulens? Mendorong dirinya membuat keputusan solusi yang menurut perkiraannya akan betul-betul menjadi jalan keluar. Kemudian di kalimat terakhirnya, sikap ini nampaknya merupakan upaya Putri untuk tidak membuat keributan dan merasa aman sampai Putri bisa kembali ke Jakarta untuk bertemu Ferdi yang merupakan objek ketergantungannya atau figur yang membuat Putri selama ini merasa aman. Mohon bisa ahli jelaskan mengapa bisa seseorang yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu menemui kembali pelakunya. Ya, pada rape trauma syndrome itu memang ya sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan. Itu ada fase di mana pada saat fase akut atau fase segera kemungkinannya adalah 3. Yang pertama adalah ekspres, jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Ibu PC berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar, seperti itu. Defense mechanism. Iya, mekanisme pertahanan jiwa. Dari sekian banyak korban yang pernah ahli temui, berapa persen yang melakukan defense seperti ini dibandingkan dengan yang langsung melapor ke kepolisian ataupun ke dokter dengan melakukan visum? Kalau
kalau dilihat dari Indonesian Judicial Research Society di tahun 2021 yang margin errornya itu 2% dari data populasinya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri ya, takut, malu, merasa bersalah, yang bisa menggunakan ketiga respon tersebut. Yang terbanyak adalah upaya-upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan. Jadi menyelesaikan sendiri, mengendalikan sendiri situasi gemuruh, situasi psikologisnya yang ada pada dirinya. Sedikit sekali yang kemudian berespon yang betul-betul mengekspresikan kalau dari riset yang ada. Apakah ini juga yang disebut sebagai karena di Indonesia menganut culture of silence terhadap kekerasan seksual? Ahli, bagaimana pendapat ahli? Bisa, karena selama ini terjadi banyak reviktimisasi terhadap korban perkosaan, tidak dipercaya, dianggap turut serta hingga terjadinya peristiwa itu. Ini juga menjadi satu stigma bagi korban yang membuat korban lalu bagaimana saya harus keluar dari situasi ini. Maka terjadi satu bentuk defense mekanisme untuk tetap kuat. Pilihannya bisa kontrol. Nah, kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system yang cukup baik. Pada Ibu Putri ini memiliki support system yang cukup. Di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan, maka ada keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takutnya itu tadi. Saya tertarik dengan saudara ahli tadi menyebutkan budaya yang kemudian viktimisasi yang terjadi gitu. Dan kemudian yang saudara jelaskan tadi itu tipologi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia pada umumnya, atau juga bisa perempuan dan laki-laki? Bisa perempuan dan laki-laki, tapi terutama pada perempuan.